Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aledita Alianti dengan NIM 181081051200024. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang berkenaan dengan hidrologi dan kesetimbangan air. Di mana rawa yang dijadikan studi analisis adalah lahan rawa yang ada di Kota Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200 hingga 1730 meter dari permukaan laut. Beberapa rawa yang ada di Muara Teweh merupakan rawa kecil yang dibiarkan begitu saja atau tidak dikelola. Hal ini diakibatkan letak rawa yang jauh dari perkotaan dan berada di dalam hutan Kalimantan. Hanya sebagian kecil rawa yang dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kota. Lahan rawa ini dimanfaatkan sebagai sumber air untuk penyiraman perkebunan buah. Pengairan dilakukan dengan membuat saluran air di sekitar perkebunan berupa keran pipa yang ditanam di dalam tanah dan tersedia di sepanjang kawasan perkebunan. Pemanfaatan air rawa dengan menggunakan pipa merupakan salah satu cara pemanfaatan dan pengelolaan rawa yang mampu menjaga kondisi air sehingga tidak terkontaminasi dengan pestisida ataupun pupuk untuk perkebunan. Air rawa yang hanya dimanfaatkan sebagai pengairan ini tidak memiliki pengelolaan kualitas air yang khusus, dan rawa ini tidak memiliki permasalahan yang berarti. Siklus hidrologi atau yang sering dikenal dengan siklus air merupakan istilah yang menyatakan pergerakan air di muka bumi. Jumlah air di bumi tidak pernah berkurang atau tetap. Air hanya mengalami perubahan bentuk. Siklus hidrologi pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi atau penguapan, di mana terjadinya perubahan bentuk air atau cair menjadi uap air atau gas akibat panas matahari. Sebagian besar evaporasi terjadi di lautan. Hal ini diakibatkan karena jumlah air yang banyak pada lautan. Sebagian kecil evaporasi terjadi di daratan, salah satunya di rawa. Dengan bantuan angin, uap air bergerak menuju daratan hingga sampai ke awan atau lapisan atmosfer. Kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan, di mana perubahan wujud air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran yang sangat kecil setelah proses penguapan. Awan yang mengandung air tersebut akan mengalami presipitasi atau hujan, berupa jatuhnya air dari pencairan awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi di atmosfer menuju ke permukaan bumi lalu turun ke permukaan yang sering kita lihat berupa air hujan. Pergerakan aliran air hujan di permukaan tanah dari tempat tinggi ke tempat rendah akan menuju sumber resapan tanah seperti sungai, anak sungai, danau, rawa, laut, dan saluran air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff. Sebagian kecil air hujan akan tergenang di daratan sebagai air tanah seperti rawa pada studi analisis kali ini, di mana air hujan menjadi sumber utama air yang menggenangi lahan rawa. Dan sebagian besar air akan kembali ke laut dan mengulangi siklus tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa rawa memiliki peran dalam siklus hidrologi. Keseimbangan air atau water balance merupakan keseimbangan antara jumlah aliran air yang masuk atau ketersediaan air dan air yang keluar untuk memenuhi kebutuhan. Keseimbangan air dalam siklus hidrologi tergantung pada daerah yang diamati. Evapotranspirasi potensial atau PET di sini menggunakan metode throat weight dan meter dengan menggunakan unsur iklim suhu rata-rata. Suhu udara rata-ratanya lebih kecil dari 26,5 derajat Celcius, maka di sini menggunakan rumus PET sebagai berikut, yaitu 1,6 dikali L per 12, di mana L merupakan panjang hari aktual yaitu 24 jam, dikali dengan N per 30, di mana N merupakan jumlah hari dalam sebulan yaitu 30, dikali 10 dikali TA per I pangkat alfa, di mana TA merupakan suhu udara rata-rata yaitu 21,81 derajat Celcius, dan I merupakan akumulasi indeks panas dalam setahun. Alpha dapat ditentukan berdasarkan wilayahnya masing-masing dengan rumus sebagai berikut.
Dari perhitungan diketahui nilai I sebesar 9,30 dan alfanya 0,31. Lalu kita masukkan dalam rumusnya, maka didapatkan hasil 8,76 mm per bulan atau 0,00876 meter per bulan untuk nilai evapotranspirasi potensial. Bisa dilihat di sini ada tabel jenis penggunaan lahan, di mana di sini akan menyediakan beberapa data yang diperlukan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, diketahui curah hujan sebesar 197,6667 meter per tahun atau 0,19767 meter per bulannya. PET-nya sudah kita ketahui dari perhitungan sebelumnya. Dari tabel juga kita ketahui nilai luas wilayah pekerjaannya dari 5 jenis penggunaan lahan, yaitu sebesar 79.150.000 meter persegi. Kemudian koefisien limpahan gabungannya juga dilihat dari tabel sebesar 0,52. Nah, di sini diketahui hasilnya dari pengurangan sama dengan 0,48. Selanjutnya kita akan menghitung debit air hujan dengan menggunakan rumus P dikurang ET, di mana P merupakan curah hujannya tadi, ET tadi merupakan potential evaporation-nya, kemudian dikali dengan luas wilayahnya, kemudian dikali dengan 1 dikurang koefisien limpasannya yaitu 0,48, maka didapatkan debit air hujannya sebesar 7.176.604 meter kubik per bulan. Kemudian ada debit untuk air irigasi dengan rumus sebagai berikut. Didapatkan hasil sebesar 0,818433. Nah, dari kedua debit tersebut ditotalkan untuk mendapatkan debit total air yang tersedia, yaitu sebesar 7.176.604 meter kubik per bulannya. Keseimbangan air pada industri di Kabupaten Pasuruan, khususnya Kecamatan Kejayan pada bulan Januari tahun 2014, di mana membutuhkan air sebesar 2.798.901 meter kubik per bulan. Maka kita masukkan dalam rumusnya, delta S sama dengan R total dari nilai debit air yang tersedia dikurang dengan Q kebutuhan. Maka didapatkan hasil sebesar 4.377.705 meter kubik per bulan. Jadi, dari perhitungan tersebut didapatkan hasil keseimbangan air sebesar 4.377.705 meter kubik per bulan. Hasil berupa nilai positif ini menyatakan bahwa terjadinya surplus, yaitu ketersediaan air melebihi kebutuhan, sehingga tidak terjadinya kekurangan pasokan air tanah.